Ya, puisi, kata-kata yang ditulis itu kan sebenarnya bentuk lain dari lagu ya, bentuk lain dari lirik yang dinyanyikan oleh musisi katakanlah. Kalau mau mengklaim atau mau menyatakan diri saya sebagai musisi sih mungkin tidak. Saya memilih untuk disebut sebagai penulis, pengarang, atau penyair karena saya berkarya. Karena selama ini kan penyair dan pekerjaan menulis puisi selalu dilihat sebagai jalan yang sunyi. Padahal sebenarnya sekarang sangat terbuka ya dengan dunia digital dan dunia visual yang sangat. Disitulah rumah kita, rumah. Padahal sebenarnya ya, itu tadi rumah kita bukan rumah secara fisik. Ternyata bentuk rumah kita tuh bisa jadi benda, atau bisa jadi seseorang, atau bisa jadi sebuah momen, atau bisa jadi masa lalu, bisa macam-macam dengan kekompleksitasan manusia yang dimiliki oleh manusia. Selamat siang Kat ya. Selamat siang Kang Jajang. Senang ketemu di Makassar. Iya. Maaf kita belum bisa ke Ambon nih. Semoga ya suatu hari nanti kuatbaca.com main ke Ambon. Amin. Waktu kakak di Bandung, Kuat Baca belum ada masalahnya. Belum lahir. Belum lahir. Kak Theo, Ya. ada banyak pertanyaan dari masyarakat itu tentang Kak Theo ini keren. Kenapa? Karena syair, lirik itu diambil dari bahan bakunya nih sastra gitu ya, puisi. Itu gimana sih mengalih wahanakan? Ya, puisi, kata-kata yang ditulis itu kan sebenarnya bentuk lain dari lagu ya, bentuk lain dari lirik yang dinyanyikan oleh musisi katakanlah. Kalau mau mengklaim atau mau menyatakan diri saya sebagai musisi sih mungkin tidak. Saya memilih untuk disebut sebagai penulis, pengarang, atau penyair karena saya berkarya dan menulis puisi dan fiksi. Tapi kemudian memang ada keinginan untuk mengalihwahanakan seperti yang dikatakan oleh Kang Jajang. Itu sebuah peluang yang kupikir bisa meluaskan karyaku sendiri. Jadi bagaimana puisi-puisi itu dia tidak dinikmati hanya di dalam buku, tapi kemudian dia bisa didengarkan. Untuk itulah karena saya mau puisi-puisi saya lebih banyak dinikmati oleh khalayak yang lebih luas, lebih ramai. Mungkin lagu adalah salah satu jalan, dan lagu dalam pengertian kita bisa mengatakan bahwa itu adalah kerja musisi gitu ya, dengan membuat lagu. Tapi proses yang saya alami sendiri, liriknya sudah saya punya, terus kemudian melodinya biasanya dari saya karena ada sedikit kemampuan musikalitas. Walaupun saya tidak bermain instrumen, tapi biasanya saya mendengungkan melodinya, atau melodinya datang gitu ketika lirik-lirik itu adalah sebuah bentuk. Jadi barangkali itu prosesnya. Lalu kemudian ada teman yang bisa bermain gitar. Semalam saya bermain dengan Billy juga. Billy saya ajak untuk berkolaborasi di dalam mengerjakan musiknya atau mengerjakan lagunya ini bersama. Lalu kemudian baru kita pikirkan bentuk-bentuk dari si puisi. Karena semalam itu tidak hanya lagu, ada bentuk yang dibacakan tapi juga ada dilantunkannya. Ya. Jadi itu yang mungkin membedakan dengan teman-teman musisi yang memang menciptakan lagu, karena kebanyakan mereka akan fokus untuk membuat lagu yang memang mudah dinikmati, sementara kalau saya bekerja untuk membuat sebuah performance bentuknya, atau mungkin live performance, karena hal-hal yang seperti ini akan jarang kita bikin rekamannya. Mungkin beberapa lagu bisa direkam, tapi bentuk performance yang lain lebih enak live. Kepanjangan ya, Kang Jajang. Wangsitnya ini berkali-kali lipat coba. Udah, Kak Theo ini punya wangsit di dalam membangun sebuah sajak ya. Wangsitnya juga kemudian beliau melantunkan, diiringi dengan instrumen, kemudian performs. Nah, gimana sih proses kreativitas, dapur kreativitasnya gimana ya? Dari
hulu sampai hilir kayaknya. Yes. Digawangi sendiri. Digawangi sendiri dan chaos sih, maksudku menulis puisi itu sendiri kan juga punya dapurnya ya. Jadi puisi-puisi yang saya tulis di dalam buku terbaru saya, Kadang Rumah Tak Memberimu Pulang, terbit 2023 baru sekali. Itu saya selalu percaya bahwa puisi-puisi di dalam itu tidak muncul dalam waktu 1-2 bulan, 1-2 tahun. Puisi-puisi bisa berasal dari sebuah periode waktu di masa lampau. 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, atau mungkin bahkan ketika saya berumur 5 tahun, ada kenangan-kenangan yang dia tersimpan sebagai bank di dalam diri, yang kemudian muncul ketika kita bisa akses gitu Kang Jajang. Jadi itu dapur menulis puisinya. Sementara ketika puisi itu jadi, ya kemudian orang membaca, tapi sebenarnya background story-nya bisa kita ulik tuh, karena banyak hal yang ingin saya ceritakan lewat puisi-puisi saya ya, ada latar belakangnya. Hingga ia jadi musik juga ya, selain tadi saya pikir penting untuk karya ini bisa lebih luas, karya puisi saya bisa lebih luas, mungkin sebagai insight juga ya kepada kawan-kawan penyair yang lain yang menulis puisi juga, untuk kita bisa kok membuat medium atau aliwahana karya yang baru gitu, supaya tidak sunyi. Karena selama ini kan penyair dan pekerjaan menulis puisi selalu dilihat sebagai jalan yang sunyi, padahal sebenarnya sekarang sangat terbuka ya dengan dunia digital dan dunia visual yang sangat kaya dan terpapar di mana-mana ini, kita bisa mengaliwahanakannya banyak. Dan ini ya, teknologinya juga mudah diakses ya. Ya, gitu Kang. Jadi bagian tersulit di dalam merangkai karya dasar, bahan baku, pengembangan, dan sampai ke perform itu gimana ya? Bagian tersulitnya membagi waktu. Ya saya selalu pikir itu bagian tersulit ketika kita hendak mengerjakan apapun ya, karena sebagai manusia kreatif yang tidak hanya terafiliasi dengan satu aktivitas saja yang kita kerjakan, aku kerjakan kan lumayan ada banyak anak-anaknya gitu Kang. Jadi membagi waktunya yang kupikir selalu sulit. Buku udah jadi, lirik udah ada, tapi membagi waktu untuk menulis lagu secara spesifik. Sementara saya juga punya hal-hal lain yang perlu saya lihat atau kawal gitu. Jadi itu dia kesulitannya. Tapi mungkin ada pakem dasar kah? Pakem dasarnya tetap dekat dengan proses penciptaan, karena itu pekerjaan paling basic yang harus dilakukan oleh seorang artis, seniman, siapapun itu harus dekat dengan proses penciptaan. Jadi mendorong dirimu semaksimal mungkin untuk terus dekat dan menghasilkan. Walaupun sebenarnya tidak semua apa yang kamu keluarkan itu dia lantas bisa menjadi sesuatu. Dia bisa jadi hanya tabungan-tabungan visual, tabungan melodi, tabungan lirik-lirik yang tidak jadi, atau bait-bait yang kita simpan di dalam diri gitu. Bank itu tetap ada ya, dan semakin bertambah, semakin besar ya setiap hari. Kak Theo, ada banyak pertanyaan saya pribadi terutama. Kak Theo ini dalam karya-karyanya dimulai dari misalkan Tempat Paling Liar di Muka Bumi, Cara-Cara Tidak Kreatif untuk Mencintai, Percakapan Paling Panjang Perihal Pulang Pergi, Selamat Datang Bulan, kemudian Kadang Rumah Tak Memberimu Pulang. Transformasi message di karya pertama sampai yang terbaru, seperti apa bagi Kak Theo sendiri? Selalu ada kegelisahan yang berbeda-beda dalam setiap buku yang ditulis dan puisi-puisi yang kemudian lahir dari setiap buku. Di dalam satu buku itu kan kadang-kadang misalnya bisa ada 50 puisi. Di buku terakhir saya 101 puisi yang ditulis. Dan itu masing-masing kan dia punya transformasi message yang beda-beda. Seperti yang tadi saya bilang bahwa
asal muasal puisi-puisi itu sendiri bisa dari sesuatu yang sangat berbeda. Mereka tidak saling terhubung satu dengan yang lain, tapi kemudian mereka masuk ke dalam satu buku yang sama gitu. Nah, transformasi message dari awal sampai sekarang sih kupikir mungkin kegelisahan dan delivery dari setiap buku bisa beda-beda, tapi kegelisahanku sih tetap sama ya. Saya selalu ada di antara pertanyaan-pertanyaan soal pulang itu kemana, rumah itu apa, apakah sekarang kita sedang pergi, kita sedang pulang, kita sedang singgah, kita sedang di antara, apakah misalnya kematian itu adalah pulang, atau kematian itu adalah pergi, atau kebingungan-kebingungan yang mungkin tidak akan terjawab juga sih seumur hidup gitu Kang. Jadi saya selalu ada di situ, selalu ada di mempertanyakan sesuatu yang sudah mapan. Kadang kan kita pikir kalau sudah punya rumah tinggal, disitulah rumah kita, rumah. Padahal sebenarnya ya itu tadi, rumah kita bukan rumah secara fisik. Ternyata bentuk rumah kita tuh bisa jadi benda, atau bisa jadi seseorang, atau bisa jadi sebuah momen, atau bisa jadi masa lalu, bisa macam-macam dengan kekompleksitasan manusia yang dimiliki oleh manusia. Jadi saya selalu ada di situ. Itu mungkin yang jadi bukan transformasi message, tapi selalu ada di kegelisahan itu yang dia berulang kali terus ada. Walaupun ketika menulis bisa jadi bentuknya lain. Berat ya, filosofis sekali. Karena setiap sastrawan ini punya spirit dasar ya. Kalau boleh tahu, spirit dasar itu dirasakan itu sejak kapan ya, Kak? Wow. Ini menarik sih, dan spirit dasar seorang penyair itu ya selain harus punya kegelisahan, harus punya amatan-amatan yang cukup jeli di tempat di mana dia dititipkan untuk lahir dan hidup gitu. Kupikir yang paling penting itu juga adalah imajinasi. Bukan hanya sastrawan, tapi teman-teman yang bergerak di dunia fiksi harus punya imajinatif. Saya selalu ingat kalau kecil, saya suka sekali jongkok di dalam kamar mandi nenekku dan melihat sebuah dinding besar di depan saya, dan dindingnya sudah terkelupas, dinding kamar mandi itu. Tidak ada huruf-huruf di situ, tidak ada gambar, tapi entah kenapa saya selalu melihat gambar dan selalu melihat cerita. Jadi spirit dasarnya adalah dunia imajinatif yang sudah ada, dan saya menyenanginya ketika kecil kan, Jajang. Jadi itu yang mungkin memelihara saya juga sampai sekarang tetap bisa berproses dan bertahan di dunia ini gitu. Dengan tidak punya pekerjaan. Tetap katakanlah atau bekerja seperti dengan kawan-kawan yang lain, tapi memilih dunia ini untuk terus ada. Itu mungkin spirit dasar yang mencintai imajinasi. Kalau kemampuan musikal kan orang Ambon suaranya kan bagus-bagus. Wow, sudah given ya. Ya, amin. Tidak semua orang Ambon bisa nyanyi, tapi tapi bagus itunya apa? Cengkok-cengkoknya udah. Ya. Kayaknya dari sononya udah begitu gitu ya. Iya. Nah, terus Kak Tio ini lahir besar di Ambon ya? Lahir besar di Ambon. Kemudian ceritanya beken di Bandung. Yes. Beken di Bandung itu karena gimana tuh ceritanya? 4 tahun tinggal di Jogja dulu, baru kemudian menghabiskan hampir kurang lebih semasa dewasa sampai hampir 2021 ya, baru saya kembali pulang ke Ambon. Jadi kurang lebih 16 tahun saya tinggal di Bandung. Ceritanya gimana? Dari dulu, dari kecil saya memang ingin pergi dari kota saya, Kang. Sudah punya keinginan sespesifik itu untuk pergi dan jadi penyiar radio. Jadi itu sudah ada di anak umur SD, SMP kelas 1 gitu, tahun 90-an. Kita masih mendengarkan radio semuanya dan ingin jadi penyiar radio. Nah, keinginan itu kemudian tercapai ketika saya tinggal di Bandung dan kemudian saya siaran. Kurang lebih 10 tahun saya siaran. Kuliah di Vkom? Kuliah di Vkom Unpad. Vkom terbaik se Indonesia ya?
lingkungan mendukung kreativitas menurut Kateo gimana ya? Antara Ambon dan Bandung tuh bedanya atau apa yang paling menstimulasi seorang Kateo lah sampai menjadi sangat kreatif dan karya-karyanya bagi kami masuk ke sini, ke Sanubari ini. Bukan cuma ke sini. Wah, terima kasih Kang. Ambon dan Bandung. Bandung tentu saja kita sudah tahu ya bahwa ia adalah sebuah kota yang sejak dulu sudah memproduksi penyanyi dan musisi-musisi keren di belantika musik Indonesia, para orang tua kita. Terus kemudian Ambon juga hampir mirip, keduanya mengirimkan penyanyi-penyanyi terbaik untuk bersaing gitu ya di dunia belantika musik Indonesia dan juga di internasional. Bluri, SO5 salah satunya ya, penyanyi festival yang selalu ada di mana-mana. Jadi kupikir ada mungkin di roots kita ya yang bisa disambungkan tuh kalau kita bisa membaca itu. Jadi roots dan akar kreatifnya tuh sudah ada sebenarnya di kotanya dan kemudian dilahirkan lewat manusia-manusianya dan itu sudah ada. Lingkungan di Bandung tentu saja jauh lebih menguntungkan dengan segala fasilitas dan segala keterbukaan dan segala akses yang kita miliki. Ambon lingkungannya terbuka tapi barangkali akses dan barangkali hal-hal yang lain tidak seperti yang terjadi di Bandung. Tapi kupikir keduanya cukup memantik saya untuk bekerja dan juga memantik inspirasi atau ide-ide kreatif itu selalu muncul gitu Kang. Ya, itu. Kalau dilihat dari aktivasi misalkan kegiatan literasi, diskusi, gitu-gituannya itu penting nggak sih sebenarnya? Penting banget diskusi. Seperti sekarang kita kan lagi ada di Festival Literasi di Makassar, International Writers Festival. Diskusi dan ruang-ruang hidup untuk membicarakan literasi seperti ini harus dijaga karena kita harus selalu bisa terkoneksi dengan isu atau pengetahuan yang baru yang dibawa oleh saudara-saudara kita dari kampung-kampung yang lainnya. Saya selalu merasa ketika datang ke MUWF dan juga mendengarkan atau menyerap semua energi yang ada, saya pikir itu adalah pengetahuan baru untuk saya juga. Karena misalnya saya sekarang tinggal di Bandung, tidak terlalu terkoneksi dengan teman-teman di NTT misalnya, atau misalnya teman-teman di Banggai, atau teman-teman di Makassar sendiri, atau teman-teman yang ada tinggal di Pulau Jawa gitu. Dan ruang-ruang seperti ini selalu terjadi akses informasi. Warung kopi kedua, Lebaran, di mana semua orang bisa datang, reuni, ketemuan sama keluarga, sudah jadi seperti saudara, dan disitulah kita bertukar informasi. Jadi ruang diskusi yang tadi seperti Kang Jajang bilang itu sangat penting sekali. Sudah ada di dunia itu, tapi tetap butuh pertukaran informasi dan pertukaran pengetahuan. Oke. Kemudian ketika Kateo mengaliwanakan karya puisinya menjadi sebuah karya musikal gitu dengan performnya, ini kan juga sesuatu yang boleh dikata bukan sesuatu yang populer ya. Ya. Kateo ada pemikiran tersendirikah soal apakah menuju pop atau menjadi sesuatu yang ekspresionis, yang khas, yang genuine, yang original gitu? Gimana, saya suka banget itu kata ekspresionis dan saya tidak tertarik untuk menjadikannya sebagai sesuatu yang pop atau populer, tidak, tentu saja. Saya suka hal-hal yang live performance seperti yang tadi malam Kang Jajang dan teman-teman menyaksikan juga, karena selain menyukai pertukaran informasi, saya selalu suka pertukaran energi. Itu juga bensin atau juga api yang selalu saya butuhkan untuk berkarya. Kang, energi ketika kita ada di panggung menyanyikan musik kita dan juga mendapat respon dari kawan-kawan audiens, manusia-manusia yang hadir, itu adalah inspirasi kita yang paling pertama. Jadi kupikir kalaupun tidak direkam dan dia tidak harus jadi misalnya bentuknya album, fisik atau vinyl, dia akan jadi satu bentuk live performance yang setiap kali saya manggung kalian mesti menunggu nih, karena saya butuh itu dan juga teman-teman membutuhkan itu. Itu jadi ruang kreatif bersama gitu loh. Oke. Value creation and value adding dari capaian-capaian kekaryaan itu berarti apa kalau begitu?
manusia adalah sumber inspirasi pertama kamu. Itu value yang membuat saya sampai hari ini masih terus menulis, dan saya sampai hari ini membuat karya-karya yang lain. Karena saya pikir manusia itu adalah sumber inspirasi, alam semesta adalah sumber inspirasi. Dan saya tidak akan menukarnya dengan apapun juga. Dan sampai kapanpun kita manusia tidak akan buntu untuk mencipta, karena kita masih menjejakkan kaki kita di alam semesta dan masih bisa bertemu dengan manusia. Wow. Speechless aku. Everybody talk about value creation and value added. Apalagi soal economic value. Nah itu kan. Ya. Economic value menyusul setelah itu, semua orang butuh uang. Tapi tidak ada yang bisa menggantikan ikatan persaudaraan dan juga ikatan kemanusiaan antara satu manusia dengan manusia yang lain, yang justru jauh lebih luhur daripada nilai ekonomi yang kita bicarakan, selalu kita bicarakan. Tentu saya tidak menafikan bahwa uang adalah booster yang lain yang membantu festival-festival literasi di mana-mana bisa diadakan gitu. Tapi ikatan kemanusiaan kan yang saat ini mestinya jauh lebih penting dan jauh lebih mulia untuk kita pikirkan bersama. Itulah kenapa saya pikir keterhubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain terus terjaga, dan baiklah kita tidak membenci ya satu dengan yang lain gitu. Kita bisa ada di satu ruang, berbeda pendapat itu mah wajar, dinamika hidup aja. Tapi untuk membenci dan misalnya menghabiskan saudara-saudara kita sendiri ya tidak usah sampai seperti itu. Ya itu dia, makanya genre pop tumbuh dengan di jalur itu. Kemudian karya-karya orisinal yang dia hanya bisa dinikmati tanpa kita harus hadir di performnya gitu. Ya. Gitu ya. Ya. Tapi kupikir nih para event organizer kupikir perlu kalau saya sih berkeinginan gitu menyisipkan hal-hal yang seperti Kak Theo lakukan tuh ada di dalam mungkin konser pop mungkin. Nah itu kan jadi diferensiasi. Ya, lagi banyak ya. Menurut saya itu menarik sih, karena kalau kita hanya menonton pop bosan juga sih gitu loh. Kang Jajang loh yang bilang, bukan aku. Ada jalannya sih Kang, maksudku teman-teman di jalur pop, teman-teman event organizer di festival-festival musik besar yang ada di kota-kota besar. Mereka juga bukan orang-orang yang tidak cerdas ya. Saya pikir mereka adalah orang-orang yang punya juga kesadaran, punya intuisi, punya kesadaran berkesenian dan mencintai budaya yang juga tinggi, kupikir. Jadi kalau sekarang mereka masih bermain di situ ya kupikir tidak apa-apa. Ya itu kadang-kadang juga terlalu linear juga. Ya. Tidak ada perspektif yang lain, ya, perspektif baru untuk menikmati musik. Setuju Kang. Tapi itu harapan kami lah, Amin Kang Jajang, terima kasih. Ya. Akan lebih berwarna gitu, sebuah konser musik, ada yang pop, ada yang monjok, yang bikin kita agak merinding-merinding gitu. Katanya aktif di media sosial ya? Aktif Kang. Di sini ya alamatnya? Alamatnya ada di sini, Instagram @theoresiarumthe, THEORESIARUMTHE, Instagram saya. Oke, Kak Theo, berkenan membacakan satu karya. Coba kita lihat ya. Doa di Selatan. Ini satu puisi yang saya tulis di buku terbaru saya, Kadang Rumah Tak Memberimu Pulang, puisi pendek, halaman 93. Yang tadi malam bentuknya adalah lagu, sudah dibawakan. Puisi ini ditulis untuk mengenang manusia ya, atau orang-orang yang memang mengalami penderitaan, mengalami luka-luka. Dan luka-luka kadang tidak hanya secara fisik saja, tapi secara batin, bagaimana luka dan lebam dia bisa menjadi sesuatu yang kita tabung sendiri di tubuh kita gitu. Dan ya,
barangkali tabungan-tabungan itu semoga tidak jadi sesuatu yang sia-sia. Kita harus menemukan maknanya di situ. Lebam pada tubuh adalah doa-doa, mengatupkan tangan dan meminta. Darah yang mengering adalah sungai. Batu, batu, batu yang tak padam. Tangis pecah menjadi hutan, menenggelamkan karang. Orang-orang membuang pakatang. Debur menjalar menjadi kampung. Selatan yang berkabung telah tumbuh ilalang. Demikian Sobat Kuat, semoga kita semakin sering menyaksikan Kateo Risia Rumte perform di berbagai macam konser musik. Karena warna musik yang beliau bawakan dan perform yang ekspresionis adalah wajah kita hari ini sebenarnya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih, Kateo. Terima kasih banyak Kang Jajang.